Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint atau aplikasi presentasi. Biasanya aplikasi presentasi itu digunakan untuk kita mempresentasikan atau menjelaskan suatu materi. Nah, salah satunya untuk aplikasi presentasi yaitu PowerPoint. Ya, PowerPoint itu bisa kita lihat di desktopnya. Sini ada PowerPoint ya, kalian bisa buka. Nah, jika nanti tidak ada di desktopnya, berarti kalian nanti klik start. Nah, kalian cari di sini Microsoft PowerPoint. PowerPoint. Nah, ini dia PowerPoint. Kita buka. Ingat, kalau buka itu double klik ya. Nah, kita tunggu prosesnya seperti ini. Nah, ini dia tampilan dari Microsoft PowerPoint ya. Untuk Microsoft PowerPoint itu sama dengan Microsoft yang lainnya, Microsoft Office yang lainnya ya. Di sini ada menu bar, ada home, insert ya. Di sini ribbonnya juga hampir sama dengan yang lain ya. Kalau home itu biasa untuk perataan dari teks-teksnya. Di sini ada bold untuk tebal, italic garis miring, underline garis bawah ya. Di sini ada font style ya, ukuran hurufnya, ada jenis hurufnya. Nah, di sini ada perataan paragrafnya, ada rata kiri, rata tengah, rata kanan kiri atau just TV ya. Nah, di dalam Microsoft PowerPoint di sini halamannya cuma ada satu. Nah, ya, tapi bukan halaman namanya. Kalau seandainya di Microsoft PowerPoint itu namanya slide ya. Nah, lihat di sini bacaannya slide, 1 of 1. Jadi slide cuma ada satu ya. Beda kalau seandainya di Word. Kalau Word itu kan namanya page 1, page 2 dan lain sebagainya. Kalau Excel itu sheet 1, sheet 2 dan seterusnya. Nah, kalau PowerPoint ini namanya adalah slide. Slide-nya cuma ada satu. Nah, untuk menambahkan slide ya, ada dua cara. Yang pertama, ketika slide-nya dia bertambah. Sekali lagi kita tekan. Nah, dia bertambah. Seperti itu ya. Untuk menghapus, kita bisa menekan delete atau delete. Nah, kita akan proses mulai cara membuat sebuah presentasi ya. Sini contohnya kita akan mempresentasikan bagaimana proses surat masuk sistem buku agenda. Misal, ya kan? Nah, berarti kita judulnya kita tulis di sini, klik to edit. Nah, di sini kita tulis judulnya, proses surat masuk ya, proses surat masuk sistem buku agenda. Oke. Nah, untuk subtitle boleh kita isi dengan nama kita ya. Misal seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita pindah ke slide berikutnya. Kita klik dulu slide-nya. Selanjutnya proses surat masuk. Nah, yang pertama kita akan menjelaskan tentang apa ya kan. Nah, proses surat masuk kita berarti di sini pengertiannya dulu. Pengertian surat masuk.
Oke, pengertian surat masuk. Nah, nanti di sini pengertiannya diketiklah pengertiannya di kotak yang kedua. Gitu. Nah, yang selanjutnya itu akan menjelaskan tentang apa? Ya kan, mungkin alat yang dibutuhkan. Contohnya alat dan bahan yang dibutuhkan gitu. Nah, atau selanjutnya tentang prosedurnya, ya kan, udah alatnya udah ada, berarti sekarang tinggal prosesnya. Proses pengurusan surat masuk. Oke. Nah, biasanya kalau udah sini kita yang pertama judulnya, terus kita menjelaskan tentang pengertian surat masuknya dulu. Selanjutnya kita menjelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan. Nanti kalian ketik di sini ya, apa aja alat yang dibutuhkan. Nah, kayak gitu ya, tapi ini hanya contoh aja biar cepet ya. Nah, yang terakhir, kalau udah semuanya, biasakan terakhir itu ucapkan terima kasih ya, kita buat di sininya terima kasih atau sekian, kayak gini ya. Nah, kalau ingin terima kasih aja, berarti kan kita nggak butuh nih yang kotak ini, ya kan? Klik to add text-nya. Kalau nggak butuh ya nggak usah, kita bisa dihapus ya. Klik dulu. Nah, lihat kursornya ini, kalau yang nyala kayak gini berarti kita harus kliknya yang di garisnya kayak gini, klik. Nah ya, jangan diklik di sininya, tuh ada yang kedip-kedip kan, berarti kita klik di garisnya. Nah, klik, kita tekan delete ya, bukan backspace. Nah, kayak gitu ya. Jadi ini nanti kalau seandainya ingin dipindahin ke tengah, nah berarti tinggal diklik aja. Ingat, di drag, klik tahan geser, klik tahan geser. Ingin di tengah, oh berarti kita harus align, kalau tengah center, berarti kita di center tengah. Ingin diperbesar hurufnya, ya kan? Kalau ingin diperbesar hurufnya, di blok dulu, baru di font size ya, mau seberapa lebih besarnya, contoh kayak gitu ya. Terus hurufnya, jenis hurufnya atau gayanya ya, ingin nggak mau yang ini gitu. Ingat, gaya huruf atau jenis huruf kita ada di font, sebelahnya font size ya, perhatikan si kursornya. Oke, klik. Nah, bebas deh, silahkan kalian kreasikan sesuai dengan keinginan kalian, seperti itu ya. Masih banyak ke bawah, kalau nggak mau ya di scroll lagi aja, mau yang mana gitu ya. Oke, nah selanjutnya kalau sudah ngetiknya ya, kalau ngetiknya udah selesai, langkah selanjutnya yaitu, langkah yang selanjutnya yaitu ketika kalian sudah selesai membuat materi ya kan, atau dalam pengetikannya sudah selesai ya. Di sini kita ada 5 slide ya. Kalau udah semuanya udah diketik, sekarang kita mendesain. Gak mungkin kan semuanya polos seperti ini, atau bisa contohkan contohnya seperti ini. Nah, kalau ini kan lebih menarik gitu. Jadi ketika di layar, ketika kalian presentasi, itu akan lebih menarik dan peminat audien yang melihatnya itu lebih fresh ya, nggak terlalu monoton. Nah, untuk merubah desainnya kita ikuti langkahnya ya, seperti ini
Yang pertama kita rubah itu latar belakangnya. Ini yang putih ini background ya. Background atau latar belakangnya ini kita rubah. Nah, itu kita dengan mengklik menu desain. Nah, ini desain. Nah, di sini sudah ada tema-temanya. Di sini ada kelompok themes ya. Themes ini tema berarti ya. Jadi ketika kalian memilih satu, itu semuanya sama. Contohnya saya pilih yang gampang saja, yang ini ya. Nah, dia otomatis semuanya berubah. Nggak kelihatan ya bedanya, atau yang ini aja deh. Nah, semuanya berubah ya, karena tema. Jadi ketika kita milih satu, langsung berubah kayak gini ya. Kita pindah lagi ke yang lain. Nah, dia berubah seperti itu ya. Jadi kalau seandainya ingin themes, berarti semuanya berubah kayak gitu. Tapi jika kalian ingin misalkan backgroundnya yang latar belakangnya antara slide 1 dan slide 2 itu berbeda, itu pilihnya bukan di themes tapi di menu yang lain. Di sini ada background ya, menu background. Kalau menu background itu bisa kita pilih, bisa kita atur ya, mau sama atau cuma satu yang akan kita gunakan kayak gitu. Contohnya di sini saya klik ya, background. Kita pilih di slide 2 nggak apa-apa ya, kita coba slide 2. Solve fill ini hanya untuk kecerahan saja ya, warna dasar tuh. Kita coba misalkan biru. Nah, biru berubah satu doang kan, yang lain enggak. Itu solve fill ya, jadi berubah satu warna, solve fill. Nah, kalau seandainya gradient, apa tuh gradient ya kan, kalau kita pilih gradient, nah gradient ya kan, gradient itu ada warna gelap dan terangnya ya. Jadi misal di sini warnanya kita pilih lagi, misal inginnya merah ya kan. Nah, lihat merahnya, ada yang merah banget, ada yang merah kecerahan, keputih-putihan gitu ya, merah tapi agak terang kayak gitu. Kalau tadi solve fill itu cuma satu warna ya, kalau cuma satu warna kalau solve fill ya. Kalau merah berarti merah banget. Nah, kayak ini. Kalau biru berarti biru semua, dari atas sampai bawah biru semua. Tapi kalau seandainya grade fill, nah kita pilihnya warna merah ya kan, pilihnya warna merah. Tapi di sini dilihat di layarnya ya kan, latar belakangnya di sini lihat tuh ada warna merah, kesininya agak putih kayak gitu. Jadi ada pencahayaannya ya, itu bedanya ya. Yang selanjutnya ada picture or texture. Nah, picture or texture ini kita bisa tekstur itu yang ada di sini ya, pilihan dari komputernya. Kita mau pilih yang mana nih ya kan, teksturnya ya. Atau kita bisa menggunakan picture itu adalah gambar yang ada di komputernya. Jadi misalkan kalian ingin menggunakan foto kalian, atau misalkan nanti kalau seandainya kalian bekerja ada logo perusahaannya kayak gitu ya. Jadi kalian bisa menggunakan yang namanya picture or texture kayak gitu ya. Contoh saya di sini tadi udah teksturnya udah ya. Kalau tekstur di sini carinya nih. Oke, tekstur di sini ya kan. Kalian tinggal pilih, dia berubah ya kan. Kalau seandainya kalian ingin picture, berarti pilihnya file ya. Nah, berarti kita buka fotonya. Misalkan picture-nya apa ya, oke, contoh ijazah saya lah. Nah, contoh seperti ini ya. Jadi nanti kita bisa atur ya ke kecilan atau ke ukurannya. Nah, dia mau ke kiri
mau ke kanan ya, seperti ini. Jangan terlalu lebar misalkan. Kayak gini. Ya, jadi nanti ukurannya atau letak-letaknya bisa kita rubah. Kayak gitu. Ya. Ini contoh ya kalau seandainya menggunakan picture. Jadi yang berubah cuma satu nih ya. Oke. Terus yang selanjutnya ada pattern. Nah, pattern ini tuh berupa garis-garis ya. Ada titik-titik, ada garis, ngeblur ya. Nah, di sini ada garis-garis, ngeblur. Nah, oke, nah kayak gini titik-titik ya, ini garis. Contoh kita coba yang ini satu. Nah, kayak gini. Ini namanya pattern ya. Garis-garis. Ini garis-garis kayak gini ya. Nanti silahkan kalian dipraktekkan di rumah kalian masing-masing, boleh ke warnet atau yang punya laptop atau punya komputer di rumah, silahkan kalian pelajari, otak-atik lah komputernya, jangan sampai takut ya, jangan sampai takut salah jika mau belajar. Oke, kalau udah ya kan, kalau udah kalian bisa langsung ya kan. Nah, misalkan kita pilih tadi yang ini misal ya, garis-garis. Nah, garis-garis seperti ini ya kan, ada garis-garisnya yang berubah cuma satu ya kan. Tapi kalau semuanya kalian ingin semuanya ada garis-garisnya seperti ini ya, kalian pilih apply to all ya. Tapi kalau kalian cuma ingin satu aja yang ada garisnya, ya udah kalian tinggal klik close yang ini, udah selesai kayak gitu ya. Itu untuk agar kalian bisa membedakan antara satu slide dengan yang lainnya kayak gitu ya. Itu untuk mendesain si latar belakangnya ya. Nah, nanti jika kalian ingin presentasinya, contohnya yang di sini ya kan. Nah, di sini kan bacaannya ada gambarnya ya kan, bentuk awan ya. Nah, kalau ada yang bentuk awan seperti ini, kalian bisa menggunakan menu insert ya, contoh. Nah, ini menu insert ya, menu insert shapes ya. Di sini ada bentuk awan. Nah, kalian tinggal bentuk deh awannya ya kan. Udah gitu, arahkan pointer ke tengah, klik kanan, add text. Nah ya, klik kanan, edit text. Nah, kalian ketiklah di sini misalkan pengertian surat masuk, contoh ini ya, pengertian surat masuk, contoh ya. Bisa kok seperti itu ya. Nah, jadi terus kalau ini warnanya nggak mau hijau ya, berarti di sini style ya. Di sini ada banyak warnanya ya, warna hijau, warna merah tuh ya, oranye dan lain sebagainya ya, kayak gini ya. Nah, ukurannya jangan terlalu kecil ya, mau besar, ingat kalau memperbesar huruf berarti kembali lagi ke menu home ya, ukurannya kita perbesar kayak gitu ya. Terus kalau kita juga ingin misalkan menambahkan foto ya kan, di gambarnya ini maaf, di layarnya ini kita ingin menggunakan foto. Nah, kalau ingin menggunakan foto, kita bisa menggunakan menu insert juga. Sini ada picture
Ya, picture kita ambil contohnya saja. Contoh ya. Nah, oke. Kita bisa contoh seperti ini. Nah, ini picture-nya. Kayak gitu ya. Nah, contoh lagi misal oke. Nah, di sini di slide ini ada tabelnya. Ya kan? Di sini ada tabelnya. Berarti kita juga bisa menggunakan bagaimana caranya menambahkan tabel. Oke, kita kembali lagi ke menu berikutnya. Ya, kita pindahin di slide berikutnya. Ya. Kalau kita ingin menggunakan tabel, kita bisa menggunakan menu insert, pilih tabel. Ya kan? Atau kita bisa menggunakan langsung nih di klik to add detail. Di sini ada tabel. Langsung aja diklik tabelnya, mau berapa kolomnya, barisnya mau berapa, kolomnya mau berapa. Kalau udah, lalu di oke. Kayak gitu. Ya. Misalkan 5, artinya 2 oke, misal. Nah, udah beres. Ya kan? Tinggal kalian ketik deh apa judulnya. Kayak gitu. Oke? Nah, kalau seandainya ini cuma 2, pengen nambah lagi. Ya, kalau ingin menambahkan, di sini ada menu layout. Klik layout-nya. Ya, sebelah kiri nah ada insert. Insert above itu di atas, below di bawah, left kiri, right kanan. Kalau ingin menambah ke bawah berarti tinggal klik di below. Klik lagi below. Kalau ingin menambahkan yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan. Yang sebelah kanan dulu ya, kita tambahkan, klik yang sebelah kanan. Nah, dia bertambah. Kalau pengen yang sebelah kiri, dia juga bertambah. Kayak gitu. Ya. Oke, itu kalau seandainya kita membutuhkan tabel di dalam presentasi kita. Ya. Oke, yang selanjutnya itu kita akan bahas yaitu tentang animasi. Animasi itu adalah suatu efek pada layar atau slide ketika ditampilkan. Kayak gitu. Contohnya seperti ini ya. Kita contoh. Jadi ketika presentasi itu enggak monoton ya. Kita contohkan. Kita akan mempresentasikan yang ini ya. Nah, itu dia ya. Contoh misalkan ketika kita klik. Nah, jadi ketika kita akan menjelaskan itu harus mengklik dulu. Nah, jadi kita kan agar lebih hidup ketika presentasi. Jadi ketika orang melihat, jadi lebih enak aja dipandang, nggak terlalu polos kayak gitu ya. Jadi ketika akan presentasi sebaiknya buatlah seperti ini kayak gitu ya. Ketika kita ganti slide lagi, nah itu namanya animation ya. Jadi pergantian slide-nya itu ada efeknya, ada gerak-geraknya kayak gitu ya. Kita coba yang tadi yang masih polos ya kan, kita masih polos, kita tampilkan. Ketika kita akan pindah ke slide berikutnya, nah langsung aja ya kan, beda dengan yang tadi ya kan, beda dengan yang ini. Ketika presentasi dimulai, nah ada bling-blingnya gitu, jadi setiap bacaannya muncul. Nah kalau pakai kayak gini, kalau kita klik bacaannya baru muncul, ini itu namanya adalah transition ya, atau add effect. Beda lagi, tapi tetap ada di menu animation kalau seandainya Microsoft 2007 atau 2010 ya. Karena ini saya 2000 punya, saya 2016, jadi ada menunya di sini ya. Nah ketika diklik,
dia muncul bacaannya seperti ini, ya kan, slide-nya ketika berganti. Nah, dia memberikan efek geraknya, ya kan, ketika kita klik lagi baru muncullah yang tadi. Nah, ini namanya add effect. Nah, kayak gini ya. Nah, kalau ini animation. Nah, ini add effect. Ini add effect. Gitu. Bedanya gitu ya. Animation itu pergantian efek gerak, pergantian dari satu slide ke slide lain atau ke slide berikutnya. Gitu ya. Pergantian slide-nya. Lihat yang bergerak slide-nya. Nah, kayak gitu geraknya ya, gerak slide-nya. Oke, gerak slide-nya itu animation. Tapi kalau add effect itu adalah animasi atau gerak pada teks atau objek. Contoh, nah ketika diklik teksnya muncul, jadi memberikan efek pada teks atau objek. Objek itu seperti apa? Objek itu misalkan adalah sebuah gambar, ya, gitu. Kita klik lagi. Nah itu kan muter tadi gitu kan, layarnya muter. Nah kayak gitu, lihat, nah muter, ya kan. Nah ini namanya animation, ya, pergerakan atau efek pada slide ketika akan berganti ke slide berikutnya, itu animation ya. Nah kayak gini. Nah ini namanya animation ya. Nah kalau ini namanya add effect ya. Dia memberikan animasi gerak pada teks atau objek. Ini teks ya. Nah objeknya, nah gambar mau naik ke atas termasuk juga objek. Oke. Nah kita akan belajar untuk memberikan efek tersebut ya. Untuk memberikan efek tersebut, oke, kita mulai. Untuk memberikan efek pada slide ataupun pada objek ya, kita klik dulu ya, klik dulu slide-nya. Kita mulai dari slide 1. Nah untuk memberikan efek pada slide, gerak slide, pergantian slide dari satu slide ke slide lainnya atau ke slide berikutnya, gerak. Nah oke, kita klik menu di animation, transition ya, transition. Karena transition itu di punya saya ini 2016 jadi transition. Tapi kalau seandainya laptop kalian atau komputer kalian 2007 atau 2010, itu namanya animation ya, animation yang ini ya. Tapi kalau punya saya itu namanya transition. Oke, nah di sini ada cut, ada fade, ada push ya kan, dan masih banyak yang lainnya. Nah ingin melihat yang banyak, nah kalian pilih yang paling bawah ini. Nah misalkan kalian ingin yang mana, atau misalkan yang ini, nah kayak kaca pecah itu yang ini. Nah bebas kayak gitu ya. Silahkan kalian mau pilih yang mana. Oke, kalau misalkan kalian pilih yang ini, oke, sudah clear ya. Nah kalau seandainya kalian ingin semuanya yang ini, yang seperti ini, semua slide kalian yang ini, berarti kalian tinggal pilih apply to all. Jadi setiap pergantian itu pasti yang seperti tadi. Tapi kalau seandainya kalian ingin yang berbeda, misal yang slide 1 pengen yang ini, ya kan, yang seperti ini. Nah slide 2 pengen ganti lagi, bisa ya. Berarti kan harus klik dulu slide-nya. Yang kedua kalian klik lagi slide-nya, kalian ganti misalkan yang ini, ya kan. Oke, ganti lagi slide ketiga. Misalkan kalian pengen yang ada burung bangaunya. Yang mana ya burung bangau? Yang ini. Nah kayak gitu ya. Terus yang keempat misalkan yang ada kapal kertas.
yang ini. Nah, terus yang terakhir, misal kalian ingin lagi yang bling-bling dah. Nah, oke, berarti tuh yang beda-beda ya. Oke, silahkan. Oke. Nah, selanjutnya, kalau seandainya kalian ingin yang seperti tadi ya, memberikan efek pada teks atau objek. Ya, kembali lagi ke slide 1 ya. Kita mulai dari awal dulu, slide 1. Nah, kalau seandainya kalian ingin memberikan efek pada kalimat atau objek, ya, kalian klik di menu animation. Ya. Animation. Ada di masih di ribbon animation, cuma nanti di sininya itu kalau 2007 ya. 2007 itu di menu animation. Ya, terus di sini nanti ada add effect. Kalian klik add effect-nya, ya. Nah, ini sama kok, ada bintangnya, ya. Ada bintang-bintang kayak gini. Nah, kalau bintang-bintang kayak gini kayaknya mati nih, tuh. Warnanya abu-abu, berarti mati, nggak berfungsi. Caranya karena animation atau add effect ini berfungsi untuk memberikan efek pada kalimat atau objek, berarti yang dikliknya kalimatnya atau objeknya, ya. Berarti kita klik dulu. Nah, dia berubah warna kan? Coba ya. Tuh, dia gelap. Perhatikan. Ketika kalian klik, dia berubah warna jadi hijau. Ya. Nah, kita contoh misalkan kita pilih ini. Nah, oke. Oke, kalau sudah selesai ya. Lagi yang lainnya, kita pilih yang ini misalkan, ya. Terus kita pindah lagi, ya kan. Terus kita klik lagi, kita pilih lagi, boleh di klik yang bawahnya, misalkan kita ingin yang loncat-loncat. Oke, kita klik lagi, kita pilih lagi, kita klik lagi, kita pilih lagi. Tuh, pengen yang ini. Oke, nggak apa-apa, kayak gitu ya. Oke, kayak gitu. Kalau sudah, yuk kita lihat, kita saksikan. Oke. Nah, kalau udah semuanya, udah beres semuanya, ya kan, udah didesain, ya kan, backgroundnya udah bagus, sudah ada warnanya, efek-efeknya juga sudah diberikan. Berarti sekarang kita akan mempresentasikan, ya kan, mempresentasikan si hasil dari materi yang telah kalian buat tersebut, ya. Untuk menampilkan, ya, presentasi atau slideshow, ya. Di sini kita bisa ada 3 cara, ya. Yang pertama, kita dengan menekan tombol F5 yang ini, kita tekan. Nah, F5, ya. Untuk mengembalikan kita tekan escape, kembali, ya. F5 kita menampilkan, ya kan. Escape kita mengembalikan. Itu cara yang pertama, ya. Cara yang kedua, di sini di layar utama PowerPoint ada di sini di bawah sini kanan. Nah, ini nih apa namanya ya, kayak gini, icon slideshow, ya. Kalian klik iconnya. Nah, itu cara yang kedua ya. Bebas kalian mau pilih yang mana, mau F5 tah atau mau yang icon yang ada di layar utama tadi ya, di pojok bawah. Oke. Kembalikan lagi escape atau ESC, ya. Nah, yang ketiga, kalian bisa di menu slideshow. Nah, menu slideshow kalian pilih from beginning. Saya jujur ya orangnya, bagaimana bacanya ini, pokoknya from beginning aja udahlah, ya. Kalian klik. Nah, oke, itu ada 3 cara ya untuk menampilkan hasil PowerPoint kalian. Oke.
escape untuk kembali ya. Kalian boleh menekan F5 pakai icon slideshow di desktop, maaf, di layar utamanya PowerPoint, ataupun kalian menggunakan menu power slideshow ya, menu bar slideshow ya. Boleh menggunakan menu bar slideshow, boleh menggunakan icon slideshow yang ada di bawah, boleh menggunakan F5. Silahkan kalian pilih yang mana yang menurut kalian paling gampang. Nah, sudah selesai ya. Kita presentasikan di depan, tinggal bicara, tinggal diklik ya kan. Nah, pengertiannya, gambar-gambarnya, nah seperti ini ya. Oke, terima kasih. Nah, gitu ya. Oke, terima kasih. Ini penjelasan tentang Microsoft PowerPoint. Jadi nanti tugasnya kalian membuat sebuah file PowerPoint dengan judul bebas asal berkaitan produktif ya. Mata pelajaran produktif otomatisasi perkantoran ya. Mau itu tentang surat masuk, atau kalian mau tentang korespondensi, atau kalian mau tentang bagaimana cara berkomunikasi yang baik, atau kalian mau menjelaskan tentang ilmu ekonomi bisnis, atau kalian malah mau menjelaskan tentang misalnya itu apa itu Microsoft Word, apa itu Microsoft Excel, apa itu Microsoft PowerPoint, bebas. Yang penting berkaitan dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola perkantoran, jurusan kalian gitu. Jadi saya berikan sekemampuan kalian, sebaik mungkin. Silahkan kalian buat gitu ya. Minimal 5 slide ya. Lebih banyak juga nggak masalah, minimal 5 slide lah ya gitu. Jangan terlalu banyak juga ya. Jadi nanti ketika kalian buat filenya ya kan, nanti akan kalian latihan bagaimana belajar mempresentasikan hasil yang sudah kalian buat tersebut. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.